Oke Bang, saya sempat membaca sebuah tajuk rencana sebuah media nasional di Jakarta yang mengatakan kalau selama ini apa itu eh, dalam dalam sebuah studi orang-orang yang mengajukan keberatan kepada sebuah undang-undang itu apa namanya persentase dikabulkannya itu sangat kecil. Makanya ada yang pesimis dengan uji materi yang akan dilakukan pasca undang-undang ini disahkan. Kalau menurut Bang Zul gimana, Bang? Jadi begini, Ed, kita tidak perlu pesimis dulu, ya. Saya yakin bahwa Mahkamah Konstitusi itu hakim-hakimnya punya integritas yang tinggi loh. Iya. Ya. Oke. Kalau kita mengajukan materi-materi yang kita ajukan itu didukung dengan dengan suatu naskah yang benar, saya yakin juga alasan-alasan hukum yang benar juga saya yakin akan diterima. Jadi kita tidak bisa antipati dulu mengatakan bahwa wah kalau diajukan ke Mahkamah Konstitusi percuma aja. Saya tetap yakin bahwa Mahkamah Konstitusi itu masih independen dalam masalah ini. Dia yang mengawal undang-undang ini. Dia yang mengawal Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, kalau kita sudah tidak percaya dan pesimis terhadap Mahkamah Konstitusi, untuk apa kita bentuk Mahkamah Konstitusi? Gitu loh. Nggak usah pesimis. Masyarakat nggak usah pesimis. Ajukan aja. Saya yakin nanti akan banyak yang mengajukan. Seperti contoh, undang-undang tentang advokat, ya beberapa kali sudah diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yeah. Menyangkut masalah advokat ya, Undang-Undang nomor 13 tahun 2000, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Beberapa pasal itu banyak yang diuji oleh teman-teman advokat juga. Apa putusannya? Tetap konsisten putusan dari awal dengan sampai akhir tetap mengatakan bahwa satu-satunya yang berhak terhadap yang berhak menyelenggarakan pasal 2 ayat tentang ujian advokat itu adalah Pradi. Gitu loh. Jadi siapapun yang mengajukan itu terhadap undang-undang itu tidak akan berubah. Nah, disinilah kita lihat bahwa integritas dan loyalitas hakim Mahkamah Konstitusi itu tetap konsisten gitu. Oke, Bang. Kira gitu ya. 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 Dari hebohnya penentangan terhadap undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, kira-kira apa yang bisa kita petik pelajaran dari perkara ini, Bang? Kalau menurut Bang Zul? Yang kita bisa petik pelajaran dari ini, kita harus mencermati dulu pelajaran berharga ini. Kita apa yang diniatkan oleh Jokowi itu harus kita terima dulu. Sejauh ini belum kita istilahnya itu baru diundangkan, baru disahkan, baru akan diserahkan kepada DPR dan Presiden. Kita sudah ribut dulu gitu loh. Kenapa? Ya, kita menganggap bahwa ini waktu dibuat secara diam-diam. Ya. Ya toh? Padahal undang-undang ini sekian banyaknya pasal-pasal itu, sekian berapa ribu lembar pasal sampai sekian banyak, ya toh, dibuat dengan seketika. Padahal kan untuk membuat satu undang-undang itu kan lama sekali. Kita lihat aja undang-undang yang lain kan aja lama yang buat. Tapi ini kan kayak kilat gitu loh. Apakah ada di belakang itu saya juga jadi tanda tanya besar gitu loh, jadi tanda kutip gitu loh. Nah, makanya menurut saya pelajaran yang berharga bagi kita harus terima dulu dan kita pelajari dulu undang-undang ini. Kalau memang bertentangan dengan yang menyangkut harkat dan martabat kita, ya, nah kita ajukan aja sesuai dengan kita sebagai warga negara yang baik, ya kita uji materi aja. Iya. Okay. Ya. Kalau demo ya boleh-boleh aja, mau demo-demo, tapi asal jangan merusak aja kan nggak masalah. Cuman kan demo ini kan banyak ditunggangi sudah masalah. Orang jadi takut keluar, segala macam fasilitas umum dihancurkan segala macam. Ini kan sudah anarkis gitu loh. Iya betul. Kita Jadi, juga miris gitu loh. kalau mau demo silakan karena ini kan kita negara demokrasi bebas mengemukakan pendapat. Tapi catatannya jangan berbuat kerusakan, Bang ya. Anarkis. Ya. Ya toh?
Kita berbuat anarkis, kita nggak boleh juga berbuat anarkis. Kenapa? Apa yang dibangun sarana prasarana yang ada ini sekarang itu duit dari masyarakat. Kalau kita menghancurkannya ya merugikan kita sendiri juga. Fasilitas yang kita dibangun oleh pemerintah, kita hancurkan. Yang rugi kan bukan hanya segelintir orang. Semua orang banyak mengalami kerugian itu, gitu loh. Satu. Kedua, bahwa harusnya kan orang yang demo ini saya lihat ya, yang demo ini. Ya. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan Omnibus Law itu. Mereka nggak ngerti. Mereka cuma senang-senang aja apa karena euforia mereka bahwa ini PSBB ini sudah dilonggarkan. Kan ini macam-macam. Jadi mereka sudah senang-senang selama ini terkungkung sekian lama karena ada PSBB ini. Nah, dengan PSBB ini dilonggarkan, nah mereka kesempatan untuk pergi hura-hura ke sana kemari. Kan yang itu yang jadi masalah sekarang. Ya, oke. Jadi ini semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, Bang, ya, bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi DPR, dan semuanya agar menyiapkan segala sesuatu terencana, kemudian terstruktur, sehingga tidak ada gejolak di masyarakat, Bang, ya. Mestinya begitu. Cuma undang-undang Omnibus Law ini aja yang ribut kan. Undang-undang yang lain belum nggak begitu ribut. Kecuali undang-undang KPK kemarin kan juga termasuk undang-undang yang kilat. Ya kan? Dibuat undang-undang kilat itu. Nah itu kan ribut masyarakat. Nah ribut ini ditunggangi pula ada orang kepentingan sendiri-sendiri. Nah, jadilah sekarang ini kondisinya menurut saya ya pemerintah harus tegas dalam masalah ini. Karena bagaimanapun kan kita tujuan pemerintah ini untuk membangun. Kalau seandainya dihancur-hancurin ya pemerintah tegas dong. Kalau memang nggak benar ya udah wajar aja ditangkapi. Tapi sesuai dengan alat bukti menurut ketentuan undang-undang. Jangan main tangkap-tangkap aja gitu. Ya. Jadi kan menurut informasi yang kita terima, Bang, ini kan baru tahap pertama nih Omnibus Law Cipta Kerja. Nanti akan ada lagi Omnibus Law yang dalam bidang yang lain, dalam bidang perpajakan, dalam bidang kota negara, kalau nggak salah ada 3 lagi yang akan dibikin. Dijadikan satu. Ya, ini kan penyatuan undang-undang itu, jadikan satu gitu loh. Jadi makanya saya bilang tadi dari awal saya bilang bahwa Omnibus Law ini adalah undang-undang sapu jagat. Jadi jadikan satu semua. Ya. Pemerintah tidak mau lagi ada undang-undang yang berserakan di mana-mana yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Jadi satukan jadi satu. Kalau menurut saya sepakat sepanjang diatur secara benar, ya, diatur secara benar agar yang misalnya menyangkut masalah investasi harus jelas, ya, siapa punya kewenangannya. Itu asal sepanjang itu diatur yang bagus. Saya kira bagus kok, nggak ada masalah. Ya kan? Tapi kalau seandainya memangkas kewenangan daerah, ya kasihan juga daerah. Untuk apa kita adanya otonomi daerah yang kita berikan kepada daerah-daerah? Mereka sebagai apa gitu loh? Mereka tinggal macan ompong gitu loh. Mereka juga kewenangan, padahal orang lain yang masuk di daerah mereka gitu loh. Izin dari pusat. Nonton aja mereka, Bang. Jadi penonton. Iya, itu. Oke, Bang Zul, terima kasih sekali atas sharingnya, diskusinya kali ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagi teman-teman yang di luar sana yang keberatan atau tidak sependapat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Omnibus Law ini bisa mengajukan judicial review. Tapi seperti yang Bang Zul bilang tadi, harus dipersiapkan apa nih materinya sebelum mengajukan judicial review ya, Bang ya? Ya, saya juga mau kalau seandainya mau mengajukan judicial review. Saya bisa bersedia untuk menjadi kuasa hukum tanpa dibayar. Nah, ini buat teman-teman yang pengen mengajukan judicial review, silakan menghubungi Bang Zul Armain. Bang Zul siap membantu meskipun pro bono ya, Bang, tanpa dibayar, Bang ya. Ya, asal jelas ya. Betul.
Bang Zul, terima kasih banget atas sharingnya, Ya, diskusinya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan kapok, kita akan undang lagi dalam kesempatan yang berikutnya untuk tema yang berbeda, Bang. Terima ya, kasih, terima Bang. kasih Ed. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.